Kenapa banyak orang gagal walau masuk kripto? Di media sosial kita sering melihat orang yang katanya sukses besar dari kripto, dari pegawai biasa jadi jutawan, dari mahasiswa jadi investor muda yang tajir. Tapi di balik cerita sukses itu, ada jauh lebih banyak cerita yang tidak pernah muncul tentang orang-orang yang kehilangan semua simpanannya, yang stres, yang merasa ditipu oleh mimpi cepat kaya dari kripto. Pertanyaannya, kenapa banyak orang gagal padahal mereka masuk ke dunia yang sama? Jawabannya tidak sesederhana. Karena mereka kurang beruntung, atau karena market sedang jelek. Banyak kegagalan justru datang bukan dari technical market, tapi dari psikologi kita sendiri saat menghadapi risiko dan ketidakpastian. Kripto adalah dunia yang sangat cepat. Harga bisa naik ratusan persen dalam sehari, tapi bisa juga anjlok dalam hitungan menit. Perubahan itu memicu reaksi psikologis yang sangat kuat. Takut kehilangan, serakah saat untung, dan panik saat rugi. Masalahnya, kebanyakan orang tidak masuk ke kripto dengan kesiapan mental untuk menghadapi fluktuasi itu. Mereka masuk dengan ekspektasi berlebihan, berharap menjadi kaya dalam semalam, dan begitu kenyataan tak sesuai harapan, mereka mulai runtuh. Banyak yang masuk karena ikut-ikutan. Teman cuan langsung ikut beli. Influencer bilang to the moon, langsung beli tanpa analisa. Padahal mereka tidak tahu kenapa harga naik atau apa yang mereka beli. Akhirnya mereka jadi korban dari permainan orang lain. Masuk di puncak dan keluar saat jatuh. Yang lebih dalam lagi, banyak orang tidak mengenali motif pribadi mereka saat masuk ke kripto. Apakah benar-benar untuk investasi jangka panjang? Atau hanya pelarian dari tekanan hidup, harapan semu agar hidup lebih mudah? Banyak yang sebenarnya tidak siap rugi. Mereka hanya berani karena takut tertinggal. Dan ketika rugi, mereka mulai menyalahkan market, menyalahkan orang lain padahal mereka sendiri masuk tanpa bekal. Gagal di kripto juga sering terjadi karena kurangnya disiplin, tidak punya rencana entry dan exit, tidak tahu kapan harus ambil profit, tidak berani cut loss, terjebak di lingkaran emosi, berharap harga balik naik, padahal tren sudah turun. Alih-alih belajar, mereka hanya terus menunggu keajaiban. Dan jangan lupakan satu hal yang paling penting, kripto bukan solusi untuk semua masalah hidup. Tapi ketika semua harapan itu digantungkan pada satu aset yang sangat volatil dan akhirnya gagal, rasa kecewanya pun jadi berkali lipat lebih dalam. Jadi kenapa banyak orang gagal walau masuk kripto? Kripto bisa jadi peluang, tapi juga bisa jadi bumerang. Yang membedakan hanyalah, apakah kita masuk dengan kesadaran atau hanya mengikuti arus. Jika kamu ingin bertahan dan sukses di kripto, bukan hanya soal strategi trading, tapi lebih dalam dari itu, soal psikologi, mentalitas, dan kebijaksanaan dalam mengambil risiko. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan seberapa cepat kita kaya, tapi seberapa sehat cara kita mencapainya.